Halo teman-teman, perkenalkan saya Billy, Striso De Vincent Manave. Nah teman-teman, di video kali ini saya membahas tentang kanon ya. Kanon itu berasal dari bahasa Yunani yang kita bisa artikan dengan bahasa Indonesia adalah tongkat pengukur atau standar gitu. Teman-teman, secara sederhana saya mau mengartikan kanon itu seperti penggaris teman-teman. Kenapa penggaris? Karena penggaris itu difungsikan untuk mengukur dan lalu menggariskan lurusnya itu, tulisan kita lebih lurus, garis kita lebih rapi. Nah itu juga kita bisa maknai dengan kanon. Kenapa kanon? Karena kanon itu mengukur, menstandarkan bagaimana kitab-kitab itu yang bisa menjadi firman Tuhan yang otoritatif. Nah, apa penyebab lahirnya kanon gitu? Nah, yang pertama, kanon itu lahir karena munculnya ajaran-ajaran sesat. Kenapa muncul ajaran-ajaran sesat di zaman abad pertama, kedua, dan ketiga? Kemungkinan itu munculnya ajaran-ajaran dan timbul pemahaman-pemahaman yang sangat berkembang pesat yang membuat ajaran itu seperti kitab-kitab ini ditambahkan seperti ajaran gnostik dan mirkostik. Itu dimana mereka menambah-nambahkan dan mengurangi firman Tuhan gitu, dan mereka melebihkan firman Tuhan. Nah, yang kedua itu dimana penyebaran gereja atau penyebaran Injil. Nah, di zaman dahulu itu penyebaran Injil dan penyebaran tentang firman Tuhan itu sangat pesat, dan itu membuat sesuatu kondisi di mana ajaran itu begitu banyak dan tidak teratur. Maka dari situ lahirnya kanon untuk menyesatkan bahwa satu ajaran yang tetap gitu, jadinya lurus ajaran kita. Makanya dari situ ada kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan lalu yang terakhir adalah penganiayaan kekristenan Romawi. Nah, pada zaman penganiayaan kekristenan Romawi itu terhadap orang-orang Kristen, di mana orang Kristen ini menganggap atau membuat bahwa satu ajaran kitab yang bisa mengasahkan hingga mereka membela dengan sampai titik matinya mereka gitu, maksudnya titik hidupnya begitu. Makanya mereka menuntut bahwa kitab mana gitu menjadi ajaran yang benar-benar mereka tekuni sampai mereka mati gitu. Nah, secara singkat seperti itu teman-teman. Nah, sikap saya terhadap kanon ini bahwa yang pertama, firman Tuhan itu benar dan memang nyata, dan itu sering kita bisa dalami dalam hidup kita. Tapi kalau kita kaitkan dengan kanon ini, pasti ada bentuk pengukuran dan bentuk standar di mana kita harus mengukur gitu. Nah, secara sederhana teman-teman, saya mau mengajak bahwa kanon kita harus fungsikan dalam diri kita. Nah, sikap saya yang pertama, saya mengukur pola pemikiran kita berdasarkan Alkitab. Saya mengukur bahwa pemahaman saya harus berdasarkan Alkitab dan kembali juga dalam Alkitab. Lalu kita harus selaras dengan Alkitab. Itu pemberitaan firman Tuhan atau apapun yang kita sampaikan harus selaras dengan firman Tuhan. Lalu teman-teman, pesan saya terhadap dari kanon ini yang saya dapat, yang pertama, kita harus baca Alkitab rutin. Kenapa baca Alkitab rutin? Karena kita bisa lebih dalam mengenal firman Tuhan. Kedua, kita harus merundunginya. Dan ketiga, kita harus melakukannya. Dan keempat, kita harus tetap rendah hati, dan itu ada di firman Tuhan. Maka dari sekian dari presentasi saya, Shalom.